Halo, selamat pagi pemirsa, bersama saya dengan Intan Kartini yang akan memandu jalannya acara Bincang Politik di pagi hari ini. Dan kebetulan aku udah ada narasumber yang bersama dengan aku di sini. Ada Kak Wahyu dari BEM Eva ya, sebagai Gubernur Fakultas Hukum BEM Fakultas Hukum Universitas Semarang. Bisa berkenalan diri, Kak? Ya, kenalkan saya Wahyu. Sekarang menjabat sebagai Gubernur BEM Eva USM. Untuk kesibukannya dekat-dekat ini ada apa aja? Dari BEM-nya sendiri, baru aja kemarin habis melaksanakan seminar hukum yang kolaborasi dengan fakultas, bersama dengan Disnatalis. Untuk akhirnya selanjutnya nanti malam ini ada podcast dari salah satu bidang kami, Sospol, yang kita akan membahas mengenai pergerakan mahasiswa, dan akan dilanjutkan di hari Kamis nanti dengan forum yang akan dipimpin atau dimateri oleh Menko Kegerakan tahun kemarin dengan forum sekolah kaderisasi. Oke, nah itu untuk hanya internal BEM FH saja atau boleh untuk mahasiswa umum melihat? Jadi untuk podcast ini yang akan berbincang adalah dari Sospol, anggota Sospol, dan hasilnya nanti bisa dinikmatin oleh mahasiswa umum dengan kita up di YouTube, TikTok, dan Instagram. Oke, bisa disebutin buat YouTube, TikTok, Instagramnya biar nanti yang mau nonton. Nanti saja lah. Oke, kita masuk ke pertanyaan aja ya. Dan untuk yang pertama adalah kan kita membahas tentang mahasiswa gitu, karena ini kan lingkupnya kampus. Nah, mahasiswa yang ikut ke organisasi itu pasti kayak gak lazim gitu loh, kayak gak asing sama kata pergerakan. Tapi biasanya kata pergerakan itu juga dimaknai dengan kesadaran politik di individual masing-masing. Nah, ini menurut kamu nih Kak Wahyu sebagai aktivis, jadi pergerakan ataupun kesadaran politik itu sendiri itu bagaimana? Khususnya untuk politik di lingkup USM ataupun kampus. Ya, kembali lagi saya sampaikan, memang kita harus bedakan antara sistem dan partai berafiliasi seperti itu. Jadi kalau dari sistem, memang USM itu menggunakan sistem yang mengadopsi dari ketatanegaraan, yaitu sistem trias politika, yang dimana kekuasaan itu dibagi menjadi 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan USM juga mengadopsi itu, sehingga di USM ada namanya DEMA sebagai legislatif dan BEM sebagai eksekutif. Oke, nah untuk yudikatifnya? Yudikatif di USM belum ada. Oke. Nah, ini tentang mahasiswa yang memang dia tuh udah dalam lingkup kampus. Apakah menjadi sebuah keharusan buat mahasiswa itu melek ataupun tahu tentang isu-isu politik yang ada di kampus? Ya, menurut saya pribadi itu sebuah keharusan. Kenapa? Mahasiswa sekarang itu lebih suka main dan belajar dalam kelas lalu pulang gitu, tanpa dia mau manfaatkan lingkungan sekitar. Kita sebagai mahasiswa itu bukan hanya tentang belajar di dalam kelas gitu menurut saya. Itu bagaimana kita bisa memanfaatkan lingkungan itu buat masa depan kita itu. Jadi mengenai isu pergerakan, apa yang terjadi itu harusnya menjadi salah satu yang harus kita ketahui gitu. Karena daripada salah satu fungsi dari mahasiswa itu adalah untuk memperbaiki daripada lingkungan sekitar. Oke. Apakah kalau kita mau melek tentang isu-isu politik itu harus masuk ke organisasi, atau sebagai mahasiswa umum aja boleh gitu? Bisa. Jadi menjadi organisatoris itu bukan kewajiban. Itu bukan kewajiban. Tapi menjadi mahasiswa yang mahal itu sebuah hal yang wajib. Jadi untuk mengembangkan diri tak selalu tentang organisasi, tapi rasa ingin tahu seperti organisasi membuat forum-forum diskusi, forum-forum pengkaderan. Sebenarnya itu alangkah lebih baiknya itu diikuti sih, untuk mengembangkan daripada personality dari mahasiswa umum yang tidak ingin mengikuti organisasi.
Oke, nah ini kan dari BMFH ya, Fakultas Hukum. Apakah dari FH sendiri itu memfasilitasi nih buat mahasiswa umumnya untuk ikut diskusi-diskusi yang berkaitan dengan politik kampus? Ya, untuk diskusi memang kami ada namanya bidang sospolitical yang dinaungi oleh Kastrat itu. Kami sering mengadakan diskusi publik. Salah satunya yang kemarin mengenai Perpu Ciptaker itu kita diskusi publik, lalu setelah menjadi undang-undang pun kami tetap meng-follow up daripada diskusi kami itu, dan diskusi itu juga dihadiri oleh mahasiswa umum dari internal kami sehingga kami bisa berargumen dan persepsi gitu. Oke, nah itu kan diskusi. Kalau misal diskusi itu kan ada hasilnya. Nah, hasilnya sendiri itu apakah hanya di-keep saja atau memang nanti transparansi kayak memang di-upload di suatu sosial media atau bagaimana? Ya, untuk hasil diskusi kami itu kami juga up di Instagram kami. Itu juga bisa dicek di Instagram BMFH. Oke, itu untuk hasil diskusinya, tapi cuma di IG BMFH aja, ya, nggak ada yang lain. Oke. Nah, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini menurut kamu sebagai aktivis kampus ya, apakah sarana yang paling tepat untuk menyuarakan opini politik kampus untuk mahasiswa melalui apa gitu? Kayak kalau kita mau ngasih saran ataupun kritikan. Mengenai dari ini ya, mengenai sistem dari kepolitikan kampus ini banyak forum sebenarnya yang bisa mungkin tujuannya untuk memperbaiki atau beradaptasi dengan suasana baru. Kan kita tidak bisa memungkiri setiap tahunnya pasti berbeda ya. Banyak forum seperti kita punya aturan tertinggi yang namanya Buku Musker. Buku Musker itu selalu diubah setiap tahunnya, itu berlandaskan suasana yang ada di tahun itu gitu. Jadi kan pasti berbeda-beda. Seperti waktu itu ada COVID, nah, pengubahan dari buku Musker itu pasti dilakukan, mengenai kaderisasi dan lain-lain itu pasti dilakukan ya. Tujuannya untuk beradaptasi dengan periode itu. Oke. Nah, ini buat para pemula ya, pastinya untuk mahasiswa-mahasiswa umum yang memang pengen nih baru mulai mau memahami tentang isu-isu politik kampus. Nah, ini langkah-langkah apa aja nih yang bisa dilakukan untuk para pemula atau mahasiswa yang mau ikutan dalam diskusi gitu? Ya. Langkah yang paling tepat sebenarnya masuk organisasi sih. Iya, ketika kalian masuk organisasi itu secara langsung atau tidak langsung kalian akan merasakan impact-nya gitu. Tapi itu tadi saya sebutkan itu bukan suatu hal yang wajib. Jika mahasiswa umum ingin mengetahui daripada isu-isu yang ada di kampus atau yang ada di Indonesia misalnya saja, ya ikutlah dalam forum-forum yang disediakan oleh anak-anak organisasi ini seperti diskusi atau seminar dan lain-lain. Oke, jadi memang untuk mahasiswa umum itu boleh-boleh saja mengikuti diskusi-diskusi yang berhubungan dengan politik kampus. Tapi tadi disebutkan bahwa kalau misal kita mau ikut organisasi itu sebenarnya nggak wajib gitu loh. Tapi kalau kamu pengen tahu tentang isu-isu politik kampus yang ada di kampus, ikutlah diskusi forum yang memang sudah disediakan nih sama anak-anak organisasi ya dari fakultas manapun yang ada di universitas ataupun kampus-kampus sendiri. Oke. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda.
USM Jaya. Ya lo, ada apa Dan? Di mana? Di rumah, kenapa? Lupa dicek lagi ya mengenai proposal campaign mata kuliah manajemen PR sama apa satunya? Poster. Oh, ya oke nanti aku cek. Tugas videografimu udah selesai belum? Belum sih. Ini aku masih duitan tinju moyo sama Pak Ami. Masih kurang 1 scene lagi. Gimana? Oh gitu. Ya udah nanti ketemuan aja ya. Oke, thank you. Ayo Pak Ami, kita lanjut. Oke, kamera. Rolling. Action. You're telling me secrets nobody else knows. 'Cause I wanna know, or you might see yourself way down the road. I wanna know, 'cause I wanna go. Have you been hating, hesitating? This is something different. But baby, it isn't rocket science. Why are we complicated? E-commerce masih barengan dengan Pandu Chan di pagi hari ini. Pandu pengen buat kamu sambut pagi ini dengan semangat Ilkom juara. Nah, pagi ini Pandu akan share ke kamu info yang up to date banget seputar ilmu komunikasi Universitas Semarang. Banyak yang tanya nih ke Pandu nih, kalau lulus dari Ilkom USM bakal jadi apa sih gitu kan? Masih bertanya-tanya. Tapi sebelum Pandu jawab, kamu perlu tahu bahwa di Ilkom USM ini ada 2 konsentrasi. Yang pertama adalah media massa dan yang kedua adalah komunikasi strategis. Dan yang paling ditunggu nih sama Ilkomers mungkin ya di pagi hari ini, kalau lulusan Ilkom bisa jadi apa sih? Kamu bisa jadi public relation, social media specialist, jurnalis, broadcasting creative production, dan masih banyak yang lainnya. Nah, buat kamu yang lagi ngedengerin di pagi hari ini, kira-kira Ilkomers bakal pengen atau punya pemikiran apa nih? You and me go way back, yeah, this ain't no game. And when I had you, I thought I had it all. Never seen a girl look like you before. But then suddenly 24 tim mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Universitas Semarang terjun langsung ke masyarakat guna memberikan pelatihan di bidang komunikasi. now we're not the same. I wish we never aged. You're inside my head. You're driving me mad. I wish you were dead. I thought that I was over you. Kegiatan yang digagas merupakan salah satu output dari mata kuliah semester 6 Komunikasi Pembangunan. Kills me to feel the way I do. I thought I was over you. 'Cause I can't get you out of my head when all I want to do is forget what Saya Aprila dari Ilkom TV melaporkan. always regret. You make me miserable when I'm in love with you. You're inside my head. You're driving me mad. I wish you were dead. I thought that I was over you, but now I'm missing what I'm used to. You make me feel like such a fool. Kills me to feel the way I do. I thought I was over you, 'cause I can't get you out of my head when all I want to do is forget. Why do I have to always regret? You make me miserable when I'm in love with you. You make me feel like such a fool. Kills me to feel the way I do. I thought I was over you, 'cause I can't get you out of my head when all I want to do is forget. Why do I have to always regret? You make me miserable when I'm in love with you.
Oke, nah kita lanjutkan untuk pembahasan kita di pagi hari ini. Dan ini kita udah beralih ke topik yang memang masih sama ya, tapi cuman kita beda permasalahan. Dan untuk topik kali ini terkait dengan opini-opini mahasiswa ya tentang permasalahan yang ada di politik kampus. Itu bahwa mahasiswa sukanya, senangnya itu langsung menyimpulkan bahwa beberapa aktivis berpolitik di kampus itu atas dasar keuntungan pada pribadi masing-masing. Nah, menanggapi hal tersebut, itu gimana sih caranya Kak Wahyu sendiri buat menghadapi ataupun meyakinkan mahasiswanya bahwa sebenarnya tuh berpolitik kampus itu atas dasar kepihakan kita untuk mahasiswa kampus itu sendiri. Nah, bagaimana menyikapi atas sikap mereka yang sukanya itu beropini liar gitu. Jadi ini masih di sistem ya berarti? Iya, Masih di sistem. Untuk mindset mahasiswa seperti itu, kita tidak bisa pungkiri ya, memang pasti selalu ada. Tapi dari organisatoris juga nggak perlulah terlalu difikirkan mengenai hal tersebut. Pada intinya ketika kita berjalan sesuai dengan rules koridor, kita tidak menyalahi aturan, jalan aja ya kan. Kita tunjukkan hasil-hasil daripada kerja yang berimpact pada mahasiswa umum gitu. Jadi mahasiswa akan menyadari sendiri, nggak perlu kita kasih pemahaman kalau ini saya kerja untuk kalian, nggak perlu lah ya kan? Kita kan juga nggak dikasih apa-apa ya kan, kita kan bekerja tanpa minta timbal balik gitu loh. Ya udah, kita di organisatoris ya tujuan pertama untuk mengembangkan diri sendiri gitu. Ketika saya tidak bisa bicara dalam kelas, saya belajar di luar kelas kan. Di dalam kelas sendiri juga nggak diajarkan mengenai hal-hal yang di luar kelas kan. Apakah kita di dalam kelas diajari dengan public speaking? Tidak kan? Apakah kita di dalam kelas dipelajari untuk membedah undang-undang? Kita ada undang-undang baru, kita bedah dulu? Nggak mungkin. Itu hanya dipelajari di luar kelas, khususnya organisasi. Tapi kalau misal ada pemberontakan dari mahasiswa umumnya sendiri kayak bahwa kayak mereka tuh yakin gitu organisasi itu berkepihakan untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu apakah hanya kita terima kritik sarannya atau cuma ya sudah dibiarkan saja, atau dari kamu jadi sebuah anak aktivis itu ada pergerakan yang kayak akan menunjukkan gitu. Nah, tadi kan bilangnya ya kita nggak usah yang namanya terlalu menunjukkan diri, tapi kalau misal ini udah dalam konteks pemberontakan. Dalam konteks pemberontakan ya, apakah yakin seorang mahasiswa ya kan, yang tidak mau direpotkan dengan organisasi, dia akan melakukan hal seperti itu ya kan? Saya rasa orang-orang kayak gitu atau mahasiswa seperti itu, mahasiswa yang suka berangkat pulang tidur lah ya kan? Dia nggak memanfaatkan lingkungannya dan lain-lain gitu. Kalau sampai ya kita sampai bilang ke sisi terburuknya ya, saya rasa nggak akan mungkin terjadi kalau memang ada bukti-bukti yang nyata. Kalau masih dalam isu-isu dia melakukan suatu hal yang seperti itu, menebar kebencian, membuat massa dan lain-lain, kita ada aturan, kita ada undang-undang, kita punya penegak hukum, kenapa tidak manfaatkan ya? Nah, kalau untuk satu permasalahan ya, misal dari BEM fakultas ini, itu ada permasalahan yang terkaitan dengan mahasiswa umum. Apakah BEM fakultas lainnya akan ikut serta dalam membantu atau mengawal dari BEM yang bermasalah ini atau bagaimana? Jadi untuk jika permasalahan terjadi di fakultas ya, di USM ini kan mengalir daripada sistem otonomi. Setiap daerah tuh punya wewenang dan tugasnya sendiri. Ketika ada permasalahan di fakultas, saya rasa hanya cukup dari fakultas sendiri, tidak perlu ke BEM lain, kecuali dari BEM pusat, karena memang ranah otonominya kita di bawah daripada BEM pusat. Jadi apa yang terjadi, misal anggap aja kita ketatanegaraan ya, di Jawa Tengah ini ada permasalahan wadas, apakah orang Jawa Barat ikut campur? Misal pemerintahnya ya, bukan dari mahasiswa ya, pemerintahnya kan tidak, tapi dari pusat, dari kabinet Pak Jokowi pasti akan terjun langsung untuk memantau atau menyelesaikan masalah. Pasti itu karena daripada
menganut sistem otonomi. Oke. Nah, ini kita berlanjut ke topik selanjutnya. Ini menanggapi peristiwa tentang Presiden Mahasiswa Universitas Semarang sendiri yang dinyatakan mengikuti partai politik dan berakhir harus diturunkan jabatannya dari Presiden Mahasiswa USM karena tidak bisanya memenuhi persyaratannya. Jadi apa sih yang sudah dilakukan dari Kak Wahyu sendiri sebagai BEM Fakultas Hukum ya, sebagai salah satu dari bagian dari eksekutif kampus tentang bermasalahnya jabatan Presiden Mahasiswa USM ini? Mengenai jabatan presiden ini ya, sebelum adanya penurunan ini terdapat beberapa isu-isu yang memang terdapat bukti di sana yang menyebabkan kami dari BEM Fakultas ini berkonsolidasi ya kan? Untuk menyiapkan pikiran dan perspektif, mengumpulkan bukti dalam rangka perbaikan USM. Jadi langkah-langkah tersebut hanya untuk tujuannya yang utama hanya untuk perbaikan USM. Namun tidak ini ya, tidak kita sengaja atau kita harapkan juga ya, di tengah jalan pasti terjadi pelanggaran-pelanggaran daripada aturan yang ada di USM itu loh. Salah satunya di dalam Perma nomor 2 tahun 2021 itu di dalam pasal 11, seorang presiden mahasiswa tidak boleh menjadi ketika sedang menjabat ya berafiliasi dengan partai politik. Nah, ketika terus gini terbukti kalau dia menjadi bacalek, kan, mau tidak mau harus diadakannya sidang istimewa. Sidang istimewa ini merujuk dari pasal 11 tadi, dan itu menjadi problematika pas sidang karena Prasuski hanya memahami kalau sidang boleh diadakan kalau ada memorandum 1 dan 2 gitu kan, baru sidang gitu. Waktu itu saya juga memberikan masukan kepada Ketua Dema Riko, Mas Riko itu, kalau memang di dalam asas hukum kita tuh harus mengutamakan prinsip khusus atau aturan khusus dan mengesampingkan aturan umum. Jadi aturan khusus itu lebih tinggi daripada aturan umum. Ketika ada pasal 11 itu mengatakan jika berafiliasi dengan partai politik, dan pasal setelahnya mengatakan merujuk pada pasal 11, maka sidang khusus akan dilaksanakan. Jadi aturan memorandum itu tidak berlaku karena ada aturan khusus yang sudah memenuhi delik. Itu sudah cukup. Jadi tidak ada problematika mengenai sidang itu. Memang sidang itu harus dilaksanakan, dan pada akhirnya putusan sidang mengatakan kalau Rizky itu harus diturunkan secara tidak terhormat. Oke, nah itu untuk permasalahan partai yang mencalonkan ya, bahwa Pak Rusdi ini mencalonkan sebagai salah satu partai politik yang mencaleg ya. Tapi apakah ada permasalahan lainnya yang bisa merujuk untuk adanya sidang istimewa ini? Sidang istimewa ini hanya ini sih, diciptakannya forum ini karena kesalahan tadi. Karena apa? Karena kesalahan sebelumnya seperti cacat administrasi, proker dan lain-lain itu memang belum ada memorandum yang diberikan oleh Dema. Jadi tidak ada alasan Dema untuk mengadakan sidang istimewa kalau tidak ada permasalahan dari bacalek ini. Berarti untuk masalah kaderisasi dan yang lain-lainnya itu memang tidak dimemorandumkan ya? Nah, itu bisa tanyakan dengan Dema ya. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya ini apa saja sih yang langkah-langkah yang udah dilakuin sama jajaran organisasi mahasiswa di USM terkait dengan permasalahan kaderisasi nih yang ada di tingkat BEM itu sendiri? Jadi seperti ini. Masalah yang pertama, ketika awal periode kabinet itu banyak dari anak-anak fakultas yang mengajukan anggota-anggotanya agar maju ke USM menjadi menteri atau menko dan lain-lain gitu kan. Pada akhirnya ditolak karena memang saat terus di awal pertama periode itu
dia memiliki banyak massa dari tim sesnya yang memang mumpuni gitu. Pada akhirnya semua itu ditolak-tolak, dan di mungkin 2 bulan setelah itu terjadi permasalahan internalnya yang menyebabkan reshuffle-nya dari kabinet itu sekitar 28 orang keluar, dan itu adalah orang-orang yang kompeten gitu. Pada akhirnya dari fakultas ini kan sudah tidak mengirimkan lagi, dan dia merekrut anak-anak yang cacat administrasi gitu, yang dimana itu diatur dalam buku musker beberapa hal tersebut. Dan ini saat dari LKMM tidak boleh dualisme dan harus 1 tahun kepengurusan. Jadi di berbagai lini yang diisi kabinet itu pasti terdapat dari kecacatan administrasi. Oke, nah dari dalam buku musker tersebut itu menunjukkan bahwa kalau semisal tidak bolehnya adanya dualisme gitu. Jadi memang dualismenya itu, maksud dari dualismenya itu bagaimana? Dualisme jabatan itu ketika di organisasi ya, organisasi fakultas, entah itu BEM, DEMA ataupun UKM, dia menjadi pengurus inti. Oke, kayak ketua, wakil ketua, sekretaris. Iya, itu pengurus inti. Namun dia naik ke BEM pusat sebagai menteri itu tidak boleh. Itu namanya dualisme. Berarti memang persyaratannya untuk naik di BEM pusat itu adalah memang tadi harus ada ikut dalam satu periode kepengurusan, terus LKMM, terus juga ada satu lagi? Tidak dualisme. Oke, tidak dualisme. Nah itu untuk persyaratan ikut dalam organisasi yang ada di BEM pusat itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah melihat dari permasalahan yang ada di kampus nih, tentang pekaderan yang gak sesuai dengan peraturan di buku musker USM. Apakah di dalam organisasi BEM Fakultas Hukum sendiri juga punya struggle dalam masalah pengkaderan? Untuk masalah pengkaderan memang setiap fakultas itu sama, ya kan? Contoh saja Fakultas Hukum ketika ada mahasiswa baru di periode tahun didik baru ya. Itu ada sekitar 230-an lah, 200 lebih. Namun yang mendaftar sebagai organisatoris di BEM itu hanya sekitar 30-an saja. Itu kan menunjukkan kalau rasa minat dari masuk ke dalam organisasi itu memang kurang. Tapi untuk kaderisasi di BEM sendiri menurut saya nggak kurang kok. Kita mengadakan proker saja sampai dibagi 2 tim, karena nggak mungkin satu proker misal aja seminar nih dipegang sampai 50 orang, itu nggak mungkin juga, kebanyakan kan tugasnya, itu kan nanti nggak maksimal. Jadi kita terbagi dua tim untuk maksimalkan daripada acara itu. Jadi untuk pengkaderan untuk menjalankan proker nggak ada masalah. Cuman kalau kita melihat rasio daripada mahasiswa ini minat ke organisasi ini memang kurang. Oke, nah ini dari kamu sendiri nih, jadi gubernur BMFH. Ini apakah ada cara-cara nih untuk buat menarik minat mahasiswa untuk ikutan ke dalam organisasi? Apakah dari BMFH itu ada kayak cara tersendiri untuk menarik minat mahasiswa hukum sendiri? Untuk menarik minat mahasiswa ya? Iya. Sebenarnya berbagai cara sudah dilakukan sih. Salah satunya ya forum-forum yang diciptakan untuk mahasiswa umum gitu loh. LKMMTD itu kan forum untuk persiapan mahasiswa baru masuk ke organisasi. LKMTD itu kan kami udah ciptakan forum dengan konsep yang besar, dengan bagaimanakah biar teman-teman mahasiswa ini tertarik masuk organisasi. Namun kan semua kan kembali kepada personal, ya kan. Ketika personal tidak menghendaki, ya sudah, mau gimana lagi, ya kan. Yang penting dari kita sudah mengusahakan, ya kita rawat aja yang memang mereka yang sadar dan ingin masuk dalam organisasi. Kita ciptakan individu-individu baru yang lebih daripada mahasiswa umum gitu. Oke, nah ini agak melenceng ya, masih dengan pengkaderan gitu.
memang untuk kaderisasi di organisasi mahasiswa sendiri yang berada di USM itu memang mulai sekarang tuh minat mahasiswanya sendiri itu memang menurun gitu loh, entah atau itu karena faktor dari organisasi tersebut atau karena faktor lainnya. Jadi memang mahasiswa USM ini kalau dilihat-lihat banyak sekali yang beropini bahwa organisasi di mahasiswa USM itu ya sudah gitu loh, kayak organisasinya cuma hanya melakukan program kerjanya dah selesai gitu. Dan dari mahasiswanya sendiri ini berpikir bahwa apa yang kita dapat dari organisasi gitu loh, tujuan kita ikut organisasi itu apa yang bisa kita dapat. Nah itu yang jadi permasalahan pengkaderan yang organisasi yang ada di mahasiswa USM sendiri begitu. Nah kalau tadi kan menyebutkan bahwa di BMFH USM sendiri menurut kami itu sudah cukup untuk masanya dan sampai dibagi dalam 2 tim untuk beberapa proker. Nah itu bagaimana sih caranya agar tim ataupun dari staff BMFH sendiri itu mau ikut kontribusi dalam setiap proker yang ada di BMFH itu sendiri? Bagaimana agar staff biar mau ikut proker tim? Itu kan sebuah kewajiban. Jadi dari staff itu memiliki SK daripada gubernur. Jadi dia memiliki wewenang untuk menyuruh atau apa ya bahasanya, mengadakan proker atau ikut serta dalam proker itu memang wewenang daripada gubernur. Ketika ada proker tertentu nih, misal sekolah kader, saya memberikan arahan kalau harus mendelegasikan setiap bidangnya itu mengirimkan delegasi minimal 2. Jadi harus mendelegasikan. Kalau memang tidak salah satu bidang tidak mendelegasikan ya yang kena ketua bidangnya atau langsung ketua divisinya yang tak semprot. Ya mungkin stafnya juga kan, karena memang wewenang daripada staff ini juga salah satunya ketua bidang dan ketua divisi gitu. Oke. Nah itu ada sanksi tersendiri nggak untuk kepala bidang? Kalau misal ada stafnya yang memang tidak mau mengikuti gitu. Untuk sanksi tertulisnya tidak ada, tapi untuk sanksi lisannya mesti ada, teguran dan lain-lain. Mungkin paling ya SP gitu kan. SP, sampai SP. Tapi kalau misal sampai ditegur ataupun diberikan SP, tapi dari stafnya sendiri masih tetap nggak bisa ataupun nggak mau berkontribusi, apakah dari kamu sebagai ketua adakah cara, maksudnya kalau kita tuh kalau misal ya ketua tuh biasanya nemui langsung terus ditanyakan bagaimana kenapa kok tidak mau berkontribusi, apakah ada cara tersebut? Ya itu pasti. Kita lakukan pendekatan sebenarnya apa yang menyebabkan dia tidak aktif dalam organisasi. Kan banyak hal, misalnya dia kerja atau sedang ada masak di rumah, itu kan juga kita kan sebagai gubernur juga harus memahami lah, jangan membuat keputusan diskresi sendiri kan. Tapi kalau memang alasan tidak konkret seperti ya emang males dan lain-lain, ya mau gimana lagi ya, itu pasti langkah tegas akan dilakukan. Oke. Nah ini tentang pekaderan gitu. Nah sekarang kita dari BMFH-nya sendiri, kita bahas tentang BMFH-nya sendiri. Apakah di BMFH itu divisi-divisi apa saja yang ada di BMFH? Di BMFH ada 4 divisi. Divisi Kastrat, internal, eksternal, dan media. Oke, itu bisa dijelaskan apa divisinya itu menjalankan apa itu misalnya? Jadi per divisi itu menaungi beberapa bidang. Kita punya 4 divisi dan 8 bidang. Jadi Kastrat itu menaungi daripada Riskel dan Kospol, internal menaungi Sarpras dan kaderisasi, eksternal menaungi Humas, Pengap, dan Ekraf, dan media emang berdiri sendiri gitu. Itu memang sudah daftarkan setiap bidangnya atau memiliki 3 proker yang berkelanjutan gitu, hingga 1 periode. Contoh saja yang didaftarkan yang pertama Kospol itu diskusi publik, ya diskusi publik itu berjalan sampai akhir gitu, itu masih dihitung 1 proker. Misalnya apa itu juga diikuti dengan bidang-bidang yang lain. Oke. Nah itu untuk divisinya sendiri. Nah untuk program kerjanya sendiri dalam 1 periode di BMFH sendiri itu ada apa aja? Untuk muskernya sendiri ada 4, yaitu LDK,
legal training 2.0, seminar dan LKMMTD. Tapi yang sudah dilaksanakan? Alhamdulillah sekarang sudah laksanakan 3, LDK, legal training dan seminar hukum. Ini tinggal LKMM aja nanti di bulan November. Oke, nah tadi kan udah melaksanakan beberapa proker. Dalam melaksanakan beberapa proker tersebut, apakah ada kesulitan untuk sistemnya mungkin, atau untuk pelaporannya, atau untuk proses sendiri untuk prokernya? Untuk secara birokrasinya, birokrasi nggak ada sih. Antara USM termasuk ya. Lumayan bagus mengenai birokrasi, ketika dana belum turun dari kemahasiswaan selalu backup gitu. Saya sangat salut sekali, memang bagus sih kemahasiswaannya. Saya rasa nggak ada kendala mengenai birokrasi. Oke, kemahasiswaannya berarti cepat tanggap ya untuk backup itu semuanya. Oke, baik, mungkin sampai di sini aja. Tapi sebelum itu, ini bisa kasih apa ya, kata-kata sebuah motivasi ya untuk mahasiswa umum yang mungkin ada keinginan untuk mengikuti sebuah organisasi tapi kayak masih ragu-ragu gitu. Bisa kasih kata-kata? Ini nih, menjadi mahasiswa tak selalu tentang belajar dalam kelas, tapi bagaimana tentang manfaatkan lingkungan sekitar untuk masa depan. Oke, baik, terima kasih Kak Wahyu dari BEM FH ya, yang telah meluangkan waktunya untuk bincang di pagi hari ini bersama dengan saya Intan Pratiwi. Dan sampai di sini aja acara bincang politik di pagi hari ini. Saya Intan Pratiwi pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan bye.